Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik rekan-rekan. Saya akan melanjutkan praktikum pada pertemuan ke-12. Jadi kemarin kita sudah membuat salah satu data, menampilkan data dokter atau data pasien. Nah, itu nanti kita akan membuat code untuk simpan, kemudian code untuk delete dan yang lainnya, ya. Nah, rekan-rekan, kali ini saya akan mempraktekkan. Silakan rekan-rekan persiapan laptopnya, karena akan segera dimulai, ya. Praktikumnya akan segera dimulai. Silakan bagi rekan-rekan yang belum mempersiapkan mempersiapkan laptopnya, silakan dipersiapkan, ya. Silakan untuk dipersiapkan. Baik, Pak.
diaktifkan dulu XAMPP-nya, jangan lupa ya. Oke. Pak, maaf. Ya, Ini teman-teman katanya belum di ACC, Pak. belum di ACC. Iya, Pak. Oke, rekan-rekan, kita akan memulai praktikum lanjutan pada malam hari ini. Saya coba cek dulu. Oke. Kemarin kita coba saya tanyakan dulu. Admin. Oke. Oke, kemarin ini sudah terlihat ya, rekan-rekan, presentasinya. Nah, bisa terlihat ini screen-nya ya. Oke. Nah, kemarin kita sudah membuat satu form untuk dipanggil kalau kita run seperti ini ya. Jadi kalau kita run seperti ini. Nah, ini ada master data, kemudian kita klik supplier, nah dia tampil data supplier. Lalu kemudian kita klik tambah, nanti dia akan menambah daripada ID supplier ya.
tambah, nanti ada klik tambah ID supplier, nanti bertambah. Rekan-rekan bisa melihat ya di sini ya, ID suppliernya bisa ditambah. Nah sekarang kita akan ketika ID supplier bertambah, kita akan kunci ID supplier supaya ID supplier itu tidak bisa diotak-atik. Codingnya seperti berikut ya. Jadi rekan-rekan, coding tambah itu sudah saya upload jauh-jauh hari ya, untuk codingnya ada di di YouTube ya, di akun saya di YouTube. Jadi rekan-rekan sudah bisa melihat di YouTube saya, karena linknya sudah saya berikan 2 minggu yang lalu ya, jadi sudah saya berikan. Oke rekan-rekan, saya lanjutkan mengkode. Kita akan menambahkan coding untuk ketika tambah supplier kita akan mengunci. Nah ini bagian dari hal-hal yang harus dipikirkan dalam rekayasa perangkat lunak ya. Bagaimana caranya autentikasi, otorisasi. Nah itu seorang programmer harus paham betul proses desainnya seperti apa. Jadi ketika Anda membuat sebuah rekayasa perangkat lunak, sebelum berjalannya program, Anda harus tahu dulu secara teoritisnya apa. Ya. Jadi Anda harus tahu use case-nya, Anda harus tahu sequential diagramnya, Anda harus aktivitas daripada sistemnya itu Anda harus tahu. Jadi Anda sebagai programmer ketika membuat sebuah code di bahasa pemrograman, di tool bahasa pemrograman, Anda juga harus memahami alur bisnisnya. Nah, oke, kemarin saya menambahkan coding tambah, kode tambah. Jadi sebelum membuat kode tambah, karena di situ kode tambah adalah bisa diisi dengan integer dan chart, maka saya membuat di basis datanya, tipe datanya adalah chart. Jadi bisa diisi oleh chart, bisa diisi oleh huruf dan angka. Nah, ini function regstr-nya kemarin sudah dijelaskan untuk menambahkan di sebelah kanan itu ada urutan. Ya, urutannya adalah urutan daripada penanggalan ya. Kalau di sini penanggalannya. Kemudian di awalnya ditambahkan sub itu sebagai kode khusus untuk supplier supaya gampang. Nah, sekarang ketika menambahkan ID supplier, muncul di ID supplier, maka ID supplier ini yang ID 1 akan terkunci. Nah, jadi nanti ditambahkan kode edit 1 dot enable sama dengan 2 sama dengan false gitu ya. Nah, rekan-rekan bisa mengikuti saya. Kemudian nanti kita akan lanjut ke setelah kita buat ID supplier, maka otomatis ketika nambah di edit 1 di ID supplier, maka kursor atau mouse langsung tertuju kepada fokus atau set fokus ke arah nama supplier. Jadi nanti edit 2 dot set fokus gitu ya. Nah, ini silakan rekan-rekan. Nah, ini kelihatan tidak? Kalau di screen begitu kelihatan nggak rekan-rekan? Codingnya kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Silakan ditambahkan di kode tambah, yaitu edit 1 dot enable titik 2 sama dengan false. Maksudnya adalah ini supaya ketika menambahkan ID supplier, dia terkunci ID-nya, tidak bisa dirubah oleh manusia. Jadi nanti mesin yang berjalan. Nah, kemudian setelah dia menambahkan, otomatis si kursor berpindah ke nama supplier atau edit 2 dot set focus gitu ya. Silakan ditambahkan. Bagi
Eh, yang belum, silakan mengikuti saja, ya, mengikuti daripada praktikum ini. Nanti ini kan direkam, nanti rekan-rekan juga bisa belajar dari rekaman itu. Nanti saya upload juga di akun saya, ya. Oke, kita coba tes, ya, kita run. Nah, kita coba run master data, kita masuk supplier. Nah, ini sebelumnya kan terbuka, ya. Nah, ini ketika terbuka ini, ketika tambah, ya, klik tambah, nah dia terkunci. Nah, bisa juga nanti ketika dia formnya tampil, ini ID supplier bisa terkunci, itu bisa, ya. Jadi nanti bisa terkunci, bisa. Berarti dia ketika menampilkan menampilkan apa? Menampilkan form supplier, dia terkunci. Nah, dia otomatis set fokus ke nama supplier. Nanti nama supplier bisa langsung diisi. Nah, sub 20 kode 1 ini sudah tidak bisa di otak-atik lagi karena dia terkunci, ya. Dia terkunci, sudah tidak bisa di otak-atik, berarti ini sudah termasuk dalam konsep rekayasa perangkat lunak pada proses autentikasi pada ID supplier. Jadi ini tidak dibuat oleh manusia, tapi dibuat oleh mesin, ya, dibuat oleh code, ya. Oke, kita masukin nama supplier misalnya, ya, karena ini belum disimpan, ya, PT Jaya misalnya. Jadi belum ada kode simpannya. Telepon supplier misalnya seperti ini, alamatnya Cibarusa misalnya. Oke. Nah, ketika klik simpan, karena belum di-coding, dia tidak bisa menyimpan. Nah, makanya sekarang kita akan membuat kode simpannya, ya, rekan-rekan. Kita akan membuat kode simpan. Oke. Oke, kita aktifkan kode simpannya. Masuk ke form data supplier, silakan masuk ke form data supplier. Ya, kita lanjutkan materinya. Nah, kita klik simpan, double klik simpan, kemudian kita isi di sini, ya. Ini saya rubah karena saya sudah membuat sebelumnya. Kita rubah menjadi dm dot supplier, nah, gitu, ya. Ini dihapus. Oke. Nah, ini tinggal kita copy saja. Nah, di supplier itu ada berapa field data, nanti disesuaikan dengan field data, ya. Jadi di supplier itu ada berapa field data, kita bisa ngecek di basis data. Nah, basis data di supplier kan ketahuan. Di sini supplier itu di formnya itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 field data, berarti nanti dibuat 4 field data untuk disimpan. Nah, ini copy, tinggal taruh di sini. Ini copy aja karena sudah paham. Bagi rekan-rekan yang belum terlalu paham, silakan di code dari awal saja, coba ngetik untuk belajar ngetik, ya. Oke, hapus. Oke. Oke, ini belum selesai. Ini berarti ID supplier, saya cek basis datanya sudah.
Oke. DB Klinik, mana DB Klinik. DB. Klinik. Nah, ini supplier itu terdiri dari strukturnya adalah ID supplier, nama supplier, telepon supplier. Oke. Jadi ini tinggal dimasukin ke sini saja, copy paste. Nah, kemudian yang kedua nama supplier, nama supplier, yang ketiganya telepon supplier. Oke. Yang terakhir adalah alamat supplier. Alamat supplier kita taruh di sini. Oke, alamat supplier. Ini tinggal dirubah, disesuaikan. Ini karena di form itu namanya edit 1, berurutan tidak saya rubah lagi, edit 1. Kemudian yang bawahnya edit 2. Silakan rekan-rekan sambil di-code ya. Kemudian ini edit 3 gitu ya. Kemudian ini edit 4. Oke. Nah, ini sudah selesai datanya. Oke. Saya simpan dulu. Oke, silakan rekan-rekan diikuti code-nya seperti ini. Ini baru coding simpan ya. Mudah-mudahan malam ini kita selesaikan sampai dengan hapus data ya. Nah, di form yang lain juga berlaku ya. Jadi sama saja codingnya, tinggal hanya merubah data modulnya saja. Data modulnya itu ada di function mana? Function untuk supplier kah, atau untuk pasien kah, atau yang lainnya. Jadi nanti data modul ini yang menentukan fungsi-fungsinya yang fungsi-fungsi yang ada di setiap form ya. Oke. Oke, kita coba tes ya. Kita coba tes. Ini sudah ya. Oke, kita tes. Coba run ya. Oke, klik master data, kemudian masuk ke supplier. Nah, kita coba isi data supplier. Oh, sorry, saya aktifkan dulu. Gridnya ya, sorry, saya aktifkan gridnya ke data source, masuk ke DM. Nah, ini sudah aktif. Di DM-nya di data grid, nanti ketika disimpan dia akan otomatis bertambah ya, nanti otomatis bertambah ya. Oke, kalau nanti tidak langsung bertambah, nanti saya akan membuatkan button refresh, nanti gampang ya. Atau di closing formnya nanti di load lagi dia sudah tampil. Kita contohkan ya. Oke, kita run. Oke, klik master data, masuk ke supplier. Oke, saya tambahkan data supplier. Nama suppliernya PT Jaya ya. Kemudian teleponnya, kemudian nama supplier di Nusa. Saya coba simpan. Oke, klik simpan. Nah, ini sudah bertambah ya rekan-rekan. Data sudah tersimpan. Jadi otomatis Jaya sudah ada di sini ya. Sudah tersimpan. Nah, ini yang disebut dengan kode simpan. Gampang, mudah ya.
otomatis, sistematis, punya autentikasi. Nah, itu salah satu ciri-ciri daripada rekayasa perangkat lunak yang baik. Nah, rekan-rekan, sampai di sini dulu saya potong, ada pertanyaan atau tidak? Karena seperti biasa nanti linknya tetap di link yang sama, tapi akan terputus beberapa saat gitu ya. Biasa akun free. Nah, kemudian setelah simpan, ini bisa ke delete. Ini bisa ke delete. Supaya apa? Tidak terjadi penyimpanan dua kali. Tapi tidak mungkin terjadi penyimpanan dua kali. Karena kan ID supplier sudah menjadi primary key. Ya. Nah, ini nanti bisa dihapus. Oke. Coba saya hapus ketika nyimpan ya. Oke. Coba saya tambahkan kode disimpan itu ketika disimpan edit 1 dot clear gitu ya, clear. Oke, edit 2 dot clear sama ya, clear ya. Oke. Ini kalau rekan-rekan sudah memahami proses itu, coding itu gampang, coding itu gampang. Edit 4 edit 4 edit 4 dot clear. Oke, kita tes dulu, saya simpan, kita run lagi ya. Oke. Klik master data, masuk supplier, saya tambahkan supplier baru, otomatis suppliernya nambah 20 angka 2 ya. Ini kan 20 angka 1. Nanti rekan-rekan tidak bisa menebak-nebak ID supplier karena dia otomatis berurut dari mulai angka 1 sampai sekian ribu juta misalnya. Oke, saya masukin PT Ampo misalnya ya. Kemudian teleponnya Asa, yang penting integer, alamatnya Cikarang. Nah, saya simpan. Nah, ini bertambah rekan-rekan ya, klik bertambah. Nah, ini clear. Nah, ini hilang ya rekan-rekan. Jadi ketika masuk datanya dia dikosongkan lagi. Nanti bisa ditambah lagi. Nah, ini sudah sub 23. Nah, ini rekan-rekan sampai di sini kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Sebelum saya melanjutkan ke kode hapus atau batal. Hapus yang terpenting, kalau batal itu gampang lah ya, karena bisa jadi tidak diinput kalau batal itu. Hapus coba. Ada yang bertanya sebelum kita lanjut ke kode hapus? Apa hanya menyimak dulu? Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, baik. Kita lanjut saja ya. Oke, sekarang kita akan menambahkan kode hapus. Oke. Kita masuk di sini. Kita akan menambahkan kode hapus seperti biasa, double klik hapus. Ya. Oke. Saya kopas saja. Oke. Saya tambahkan di sini, saya hapus beginnya jadi variabel. Saya tambahkan application bla bla bla. Ini berarti DM. Ini jadi dm.adoc supplier ya. Nah rekan-rekan, ini akan habis nih, 1 menit lagi habis, nanti dilanjut dengan link yang sama ya rekan-rekan. Oke. Ini saya sudah menambahkan DM Adoc untuk mendelete. Jadi mendelete satu data. Ya, mendelete satu data untuk dihapus. Datanya yang ditunjuk oleh kursor. Saya contohkan seperti ini. Saya run dulu. Masuk ke master data, ke supplier. Saya akan menghapus data yang sub 22. Jadi saya rujuk dulu, saya sorot dulu di sini, kemudian kita hapus. Nah, nanti rekan-rekan akan
diberikan notifikasi, nah, ya, notifikasi bahwa apakah betul data supplier itu mau dihapus atau tidak. Nah, itu diberikan notifikasi. Kita ulang ya. Master data supplier, kita tunjuk kursornya. Supplier 2 atas nama PT Ampo akan dihapus karena dia sudah tidak rekanan misalnya, bisa jadi ya. Atau sub 20 tidak dihilangkan ID suppliernya, hanya mengupdate. Nah, nanti bisa diupdate ya. Oke. Saya hapus dulu. Hapus ya. Klik hapus. Nah, benar akan menghapus data supplier. Nah, kalau benar yes, dia akan menghapus data supplier. Nah, rekan-rekan silakan untuk mengcoding kode hapus supplier. Nah, yang seperti ini ya. Bisa dilihat ya. Ini ya. Rekan-rekan silakan mengikuti dulu. Ini kurang lebar. Nah, ini udah lebar ya. Silakan rekan-rekan diketik dulu supaya rekan-rekan tidak jauh ketinggalan ya. Yang atas ini adalah kode simpan, yang bawah ini adalah kode hapus. Silakan saya kasih waktu 10 menit ya, 10 menit untuk ketik kodenya ya, untuk mengetik kodenya, kode simpan dan kode hapus.
Itu exposure-nya 20, exposure 20, lebarnya 20, itu bro. Satu menit lagi kita close, nanti kita gabung lagi ya. Ada yang sudah berhasil run dari awal sampai pengkodean di form supplier, apa ada dari satu kelas ini salah satu mahasiswa misalnya yang sudah selesai melakukan code sampai dengan di form supplier. Ya, kalau ada berarti ya meskipun satu kelas ada yang berhasil satu ya dianggap berhasil, nanti yang satu orang ini bisa memberikan kontribusi kepada teman-teman yang lain. Karena nanti di UAS tetap harus